Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bagi sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap selalu saya mendoakan semoga semua sahabat terus hidayah, keselamatan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, lapangan rezeki, kemudian urusan dalam suasana bersama keluarga dalam keharmonisan dan ketenangan serta kenyamanan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali saya ingin mengajak kita sama-sama kembali mengupas isi atau arti daripada kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, agar kita bisa mengambil kisah-kisah yang ada di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Seiringan dengan di bulan yang agung, di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, di mana juga bulan yang menjadi kelahiran daripada beliau. Nah, kemarin sudah saya sampaikan tentang bagaimana begitu besarnya, begitu beratnya proses penempaan diri, ya, pembelajaran diri. Jadi guru kita, ya, atau syekh kita bukan hanya seorang yang matang dalam ilmu yang bersifat teori atau madrasah atau akademik, ya, atau konsep, ya, tapi beliau juga orang yang matang dalam sebuah pola pembelajaran yang sifatnya penempaan diri, terapan, kalau saya mengistilahkan. Dan ini memang sangat sulit dan sangat berat, di mana beliau menempa diri di dalam hutan selama 25 tahun. Sama artinya 20 kali Ramadan dia berada di dalam proses penempaan yang sangat berat seorang diri, dengan semuanya tidak terkondisikan. Betul-betul sangat-sangat memprihatinkan, ya, sehingga banyak orang yang tidak mengenalnya dan bahkan mengabaikannya. Nah, saya lanjutkan lagi, ya, kisah yang kemarin, ya, yaitu yang bunyinya adalah wabaki muddata lam yakul fima fiha to'aman. Jadi pernah beberapa waktu, ya, beberapa hari lam yakul, tidak makan, di dalamnya to'aman, makanan. Jadi dia sempat tidak mendapatkan makanan selama beberapa hari. Sebelumnya apa aja dia makan, ya, yang bisa dimakan, ya, baik, ya, seperti sayur yang ada, rumput, buah-buah yang ada di dalam hutan, ya. Bahkan sampai akhirnya dia pun beberapa hari tidak mendapatkan makanan, oleh sahabat-sahabat sekalian. Begitu sangat berat penempaan dirinya. Dan ini penempaan yang sesungguhnya sebetulnya yang betul-betul akan menunjukkan kualitas pembelajaran kita. Kalau yang di dalam bentuk madrasah, dalam bentuk akademik, dalam bentuk, ya, yang sifatnya terkondisional, kan itu mungkin belum sepenuhnya terlihat kualitas ilmu kita yang menyerap ke dalam hati dan pikiran kita. Ketika sudah diterjunkan ke situasi yang betul-betul sangat tidak terpenuhi, tidak ada sarana, yang sangat-sangat sulit, di situ akan terlihat kualitas ilmu dan iman, keyakinan ilmu itu sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pernah beberapa hari tidak menemukan makanan, sahabat-sahabat sekalian, ya, begitu sangat-sangat berat. Kemudian waliko yahu insanu fa'atahu suratan darohim ikroman. Maka bertemulah dia dengan seseorang, ya, insan, ya, bertemu dengan seseorang yang fa'atahu, yang memberi padanya sortun, kantong darohim, dirham, ya. Masa tadi dia ketemu sama seseorang, ya, yang orang itu simpatik, kroman, yang memuliakan dia, artinya kagum sama dia. Jadi ada juga yang kagum sama dia.
karena mungkin orang itu juga seorang yang belajar juga ya, jadi mengerti bagaimana untuk pembelajaran yang kamilan, yang sesungguhnya ya, yang sempurna, dan memberi dia sekantong dirham ya, uang dirham. Maka Pak Khoza, maka Syekh mengambilnya, dibak dia dan sebagian daripadanya khubzan sami dan khosi habison. Jadi sebagian lagi diambil untuk membeli ya, samidan ya, roti ya, sami sama khosi habisan ya, kue ya, kayak kue gitulah ya. Kemudian wajalah dan dia duduk liyakula, untuk makan ya, dia duduk untuk makan yang dia beli tadi. Jadi wajalah liyakula, dia duduk ya untuk makan ya, yang tadi samidan yang dia khabison ya, yang dia beli tadi ya, roti sama kue-kue. Dan iza bi ruk'ati maktubin fiha, tiba-tiba jatuh tuh bi ruk'atin maktuban, jadi ada kertas yang maktuban, yang tertulis fiha, di dalamnya innam, sesungguhnya ju'ilatis syahwatu li du'afai ibadi, yang tulisannya berbunyi sesungguhnya dijadikannya syahwat buat hamba-hamba yang lemah, hamba-hambaku yang lemah. Litas ta'inu, untuk menolong, yang membantu biha dengannya ala ta'at, untuk bertaat kepada Allah. Jadi syahwat itu dulunya hanya untuk diberikan itu untuk hamba-hamba yang lemah, agar dengan syahwat itu ada gerak atau ada upaya untuk beribadah kepada Allah gitu. Tapi berbeda wa amma aqwiya, adapun orang-orang yang kuat, aqwiya qawiyun, fama lahum, tidak ada baginya syahwat gitu. Jadi tidak mengikuti syahwat begitu. Maka fataroka, maka ditinggalkanlah ya akhlak makanan ya. Kemudian wa akhadha, dia mengambil mindila, sapu tangan ya, wa taroka makana fihi wa tawajjaha fil kiblati wa shalla raqatain wa ansarafa. Jadi dia tinggalkan ya. Tinggalkan makanannya ya. Kemudian dia menghadap ya, itu menghadap ya, wa tawajjaha, dia menghadap ya, fi kiblah, ke kiblat, wa sholat, dan sholat rakatain, 2 rakaat, dan meninggalkan dari tempat tersebut. Wa fahima annahu, bahwa semuanya dia paham, mahfuzun wa muqtanan bihi wa arofa, jadi dia paham bahwa saja Allah menjaga dia, selalu mengawasi dia, memelihara dia dari hal-hal yang kurang bagus atau kurang baik. Itu seperti mengikuti syahwat. Jadi ketika dia mencoba untuk melepaskan keinginannya makan yang enak sedikit, tiba-tiba datang tuh tiba-tiba jatuh kertas ya kan gitu, yang biruk hati maktub ya. Jadi kertas yang ada tertulis fiha, di dalamnya, yang berbunyi inama ju'ilat, ini dijadikannya syahwat di do'afa ibadi tasinu biha alat ta'at. Jadi untuk buat orang yang lemah itu bisa ada gairah nikmat dalam beribadah gitu. Jadi ibadahnya orang-orang yang dhaif itu ya memang harus dibantu dengan syahwat, sesuatu yang bisa ada unsur duniawi lah gitu, kesenangan. Amal aqwiya, adapun orang-orang yang kuat, fama lahum, tidak ada baginya syahwat. Cuma tidak jangan beribadah karena syahwat gitu. Jadi syahwat harus dikendalikan gitu, syahwat harus dinetralkan. Wataroka akla, maka dia tinggalkan ke makanan ya.
wa akhoza min dila wa taroka. Ya, jadi ditinggalkan dan diambil ke tangan ya, maksudnya dirapikan, kemudian wa taroka, dia tinggalkan makanan ini ya, dari makanan tersebut, aktivitas tersebut, wa tawajjah, kemudian dia menghadap fi kiblat, ke arah kiblat, wa sholat, dan sholat rakaatain, 4 rakaat. Subhanallah ya. Baru sedikit aja ingin merasakan kenikmatan dalam penempaan dia, pengembaraan dia nih di dalam hutan, di dalam padang pasir, dia udah dapat seakan-akan teguran dari Allah dengan jatuhnya kertas yang bertuliskan seperti itu gitu. Dan fahima, dan dia paham sesungguhnya mahfuzun wa muqtana bihi, wa Allah itu menjaga dia, melindungi dia gitu, dari hal-hal yang kurang utama lah begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini maka selanjutnya kita mengucapkan doa Allahumma ansur nafahati ridwani alaihi wa amiddana bi asrari allati audataha ladaihi. Ya Allah, tebarkanlah harum ridhomu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dan limpahkanlah kami keberkahan berkat rahasia kalian yang engkau titipkan kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara sekalian, seperti itu perjalanan ya, artinya pengalaman empiris yang faktual, yang betul-betul penuh dengan tantangan. Saudara, itu baru asli ilmu yang sebenarnya di situ nanti. Kalau baca ngapal kayak sekarang ini baru teori ini. Ini pengalaman kita langsung ketika kita bersama keluarga, rumah tangga, atau ketika kita bersama kumpul bersama tetangga, teman, ketika kita ya kerja atau di pasar, disitulah terlihat kualitas diri kita. Apakah betul kita sabar, apakah kita betul berhati-hati, apakah kita betul tetap ya istiqomah ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, yang salah. Situ ketahuan kualitas yang sesungguhnya ilmu yang selama kita pelajari di saat kita berada di majelis atau di madrasah, atau yang sifatnya ya tadi kalau sama sekali kita biah ya, sahabat-sahabat sekalian. Yang lagi nih, ini yang lebih sangat menentukan ya. Jadi dari proses perjalanannya yang begitu besar, menempa diri ya di dalam hutan ya, tidak pernah ada pakaiannya habis ya, lama-lama pada robek ya, pakai kasar, sendalnya juga lama-lama habis, kayak sendal, makanan juga aduh nggak seadanya yang ketemu, yang membuat di pohon, yang kadang-kadang sayur-sayuran apa aja, kadang rumput-rumput yang ini yang masih muda ya, saking bahkan tidak berapa hari nggak nemu makan. Nah tiba-tiba ada seseorang di insannya peduli ya, yang akrom, yang ya peduli lah sangat ya, mungkin di orang belajar juga, kemudian sekantong uang ya kan, dirham, udah dibeli makanan ya, baru dia mau nikmati tiba-tiba jatuh kertas atau tulis ya, kertas ya, sesuatu ada tulisannya yang situ bunyinya tentang syahwat itu buat orang-orang yang lemah. Biar orang lemah itu punya semangat ibadah. Kalau bagi orang yang kuat ya harusnya jangan ibadah karena ada dorongan syahwat. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat, kita lanjutkan lagi nih. Ini penting lagi nih. Ini penting menentukan nih. Warrafaqahul khadiru ala nabiyina wa alaihi afdhalus sholati wassalam awwala dukhulihil Iraq. Jadi ternyata dia didampingi ya, ditemani oleh Al-Khidir, Nabi Khidir ala nabiyina, atas nabi kita, wa alaihi, kepadanya afdhalu, seutama-utamanya sholawat dan salam. Awalu dukhulil Iraq, pertama-tama masuk ke kota Irak. Ini sahabat-sahabat sekalian, nah inilah tanda nih, tanda proses penempaannya berhasil. Ini sahabat-sahabat sudah menjadi sebuah rahasia juga ya dalam penempa yang sifatnya empiris ya, penempaan langsung di alam ya, pengembaraan lah atau musafir itu selalu ada isyarat
terhubungnya dengan Nabi Khidir alaihissalam ya. Begitu juga dengan Syekh ya, kita ini ya, dengan Tuan Guru ya, Tuan Syekh sama, dan juga dia bertemu gitu. Walam yakun Syekh ya'rifuhu, dan dia belum pernah tahu ya, saya itu nggak tahu, nggak mengenal dia, waktu itu nggak tahu kalau itu Nabi Khidir gitu. Dia nggak tahu kalau itu Nabi Khidir, cuma dia merasakan ada aura yang dia simpatik dan dia ingin ikutin gitu, seperti itu saudara ya. Dia ada insting lah, ada intuisinya dia, feelnya dia ya gitu. Dia nggak tahu itu bukan Nabi Khidir alaihissalam, sahabat-sahabat sekalian gitu. Kemudian wasyarat, memberikan syarat alai kepada Syekh Al-Khidir. Nabi Khidir memberikan syarat kepada Syekh Allah yukhallifahu, untuk tidak melanggar, menyimpang ya. Kalau seandainya wa mukhallafahu wa mukhallafatu, kalau dia menyimpang, sababul firaq, menjadi sebab dia nggak ketemu lagi, terpisah gitu, selesai gitu. Ini dia nih, faqala lahul Khadir, berkatalah ya Nabi Khidir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ut hahuna gitu. Duduk di sini gitu. Ini berikan perintah untuk duduk di sini, jadi duduklah hauna di tempat ini, duduk ya itu. Pokok ada fi makanil ladzi asyara ilaihi, maka duduklah Syekh di tempat yang ya telah diisyaratkan ya padanya, bil uqudi fihi salasa sinin. Masya Allah, duduk ya tempat itu selama salasa sinin, 3 tahun. Masya Allah, 3 tahun. Ya tihi, datang kepadanya, Nabi datang, pikulisan, setiap tahun datang, marotan ya itu setiap tahun ya. Nah itu wayakul, dan berkata wayakulu lahu, dan berkata la ya tabroh an makanika hatta atiyaka, jangan kau berubah, meninggalkan ya tempat ya, kamu ini, hingga aku datang kepadamu. Jadi gak boleh tuh meninggalkan tempat itu sampai dia datang. Begitu setiap tahun, begitu terus selama 3 tahun ada sahabat. Jadi 3 tahun tuh wisuda ya. Mungkin apa namanya, kalau orang akademik ya, madrasah ya, ma'had ya, penjamiat ya, itu masa ini kayak masa ujian ya, ujian ini ujian ngambil skripsi ya gitu ya. Itu jadi 3 tahun itu duduk aja tuh kayak Sunan Kalijaga ya, duduk selama 3 tahun. Masya Allah ya Allah. Ini nih tanda lulus nih Nabi Khidir Nabi Masya Allah, Syekh bapaknya ini lulus ya itu. Jadi dulu sahabat-sahabatnya ya, sini dulu baru nanti lanjutin lagi. Jadi sampai di mana dia mendapatkan ya tanda kelulusannya, wisuda. Kalau orang belajarnya betul sampai ketika penempaan di alam ya, karena kita tahu bahwa Nabi Khidir itu Nabi yang memang menjaga alam, jagat raya ini, dan seorang yang ingin mencapai kesempurnaan dalam ilmu tasawuf ya harus ya, walaupun enggak seperti Syekh berat ya kan, kurang-kurangnya sedikit-sedikitnya harus merasakan gitu. Jadi tahu bagaimana rasanya nggak ada temen, nggak ada tempat tinggal ya, nggak ada tempat bergantung, makanan nggak ada, sarana ya pakaian yang ada di gitu. Masya Allah, jangan kan 25 tahun ya, setahun aja udah kayak 4 tahun udah kan ya, taruhlah seminggu aja udah berasa itu. Masya Allah, terus suluknya kayak gitu. Kalau yang benar-benar wali kutub ya, sultan aulia ya kayak gitu. Kalau cuma di rumah, di madrasah, di apa lagi, di padepokan, itu kan udah terkondens
jadi udah kondusif lah gitu. Berat juga, tapi kan dari situ dulu, dari situ sampai dapat gelar sebagai mursyid ya, thariqah. Ini dilanjut gitu, terjun ke hutan ya, yang mengembara situ ya, tapai dulu macam-macam ya, pokoknya ngikutin intuisinya dia, kondisionalnya dia, sahabat sekalian. Susah lah, kalau itu susah, sudah susah, nggak bisa di setting lagi kan, mau betul keyakinan yang menjaga. Kalau nggak yakin ya gagal atau mungkin bisa celaka ya. Jadi nah ini sahabat-sahabat, sampailah dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam yang mengiringi, menemani dia untuk kembali masuk ke kota Irak. Dulu masuk ke Irak, tapi tetap diberikan syarat untuk duduk di sebuah tempat yang ditetapkan Nabi Khidir dan tidak boleh berubah, menyimpang, tidak boleh menyimpang dari situ selama 3 tahun. Setiap tahun betul-betul datang gitu. Tapi datangnya pesannya minta doang, jangan tinggalkan tempat itu sampai Khidir datang sama sekali. Subhanallah ya, alhamdulillah. Inilah sahabat-sahabat sekalian yang mudah-mudahan dengan dibacakannya ini kita dapat berkahnya dari Nabi Khidir alaihissalam ya, memberikan ilmu yang bermanfaat lah buat kita semuanya ya. Di malam Ramadan yang indah yang baik ini, mudah-mudahan bertambah pengetahuan kita, bertambah pula keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan dulu ya, sini dulu, kita lagi dikit aja, yang penting kita bisa nyangkut ya, bisa karena kalau banyak kan nggak susah nyangkut ya, kalau dikit insya ya sedikit ada yang nyangkut lah ya. Ya Allah alam bisawab wa minkum ya ila liqa salama ya qul amin antum bi khairin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih semua sahabat-sahabat yang sudah terus ya intinya menonton ya, dan ngikutin lah channel ini ya, baik subscribe dan lain sebagainya lah. Mudah Allah memberikan balasan yang lebih baik ya buat semua. Ini bermanfaat buat kita semuanya, khususnya umat Islam ya, dan umumnya buat bangsa Indonesia dan dunia. Lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.